Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Muhammad Kasih Atala dengan NIM 2024 31175 dari kelas F. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas yang sebelumnya, yaitu tugas membuat sketsa ruangan dan juga sketsa interface. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang kemarin itu melalui video. Baiklah, masuk ke slide pertama. Nah, di sini saya sudah membuat sketsa dari ruangan sesuai dengan yang diinstruksikan. Yang mana instruksinya tersebut ada pada soal tugas. Lalu untuk membuat sketsa ini saya menggunakan tools AI yaitu ChatGPT untuk membuat gambar ini. Baiklah, dan pada ruangan ini kita bisa menganalisisnya ya, yaitu pertama dari aspek ergonominya sendiri. Dari aspek ergonomi di sini nampak kursi yang kita gunakan ini bisa dilihat ya, ada kursi yang berwarna hitam tersebut itu merupakan kursi ergonomis dengan sandaran punggung, sehingga ini sudah mencerminkan aspek ergonomi yang mana menggunakan kursi ergonomis sehingga membuat punggung itu tidak pegal dan membuat kenyamanan jangka panjang. Lalu juga ada meja yang cukup luas sehingga untuk meletakkan laptop atau barang apapun di situ tuh cukup luas dan membuat kita fleksibel untuk bergerak. Juga ada penyangga kaki dan juga belum ada ya penyangga kaki di sini. Makanya itu juga bisa saya masukkan untuk rekomendasi ya pada ruangan ini. Untuk sebenarnya lain ini sudah lengkap, namun bisa kita tambah lagi untuk ya penyangga kaki tadi dan juga bisa kita lengkapi dengan charging dock mungkin untuk menambah kenyamanan. Lalu kita bisa analisis selanjutnya itu dari tata letak ya. Tata letaknya itu penempatan mejanya ini bisa kita lihat ya. Ini berbentuk per kelompok itu ya. Empat, empat meja itu dijadikan satu. Sehingga ini mendukung kolaborasi antar pengguna komputer. Walaupun ini dibagi dua, namun ini sudah cukup baik untuk melakukan kolaborasi dan juga namun ada kelemahannya yang dimana monitor laptop ini relatif terlalu rendah dibandingkan dengan pandangan mata ya. Sehingga bisa menyebabkan postur membungkuk jika tidak dilengkapi dengan penyangga layar atau stand laptop. Jadi rekomendasi saya tuh bisa optimalkan terletaknya, tinggal memastikan monitor itu menggunakan stand laptop ya atau penyangga dan mempertimbangkan fleksibilitas standing desk serta jalur navigasi yang jelas dan cukup lebar untuk uh, perangkat bebas. Lalu kita bisa analisis dari segi kenyamanan lingkungannya ya. Dan kita bisa lihat pencahayaan dari ruangan ini tampak baik dan merata ya. Karena di sini terdapat ada 5 lampu di atas itu, yang mana sudah cukup terang, di mana sudah bisa menyadari setiap sudut ruangan ya. Jadi tidak ada dark spot atau tempat yang gelap. Lalu juga ada eh, pemanas air atau dispenser dan juga peralatan untuk minum, sehingga memudahkan pekerja ataupun pengguna komputer itu saat ingin haus atau ingin minum. Ventilasi juga di sini menggunakan AC yang pasang di plafon ya. Ini sudah sangat enak juga menjaga suhu ruangan sehingga nyaman untuk digunakan ya. Lalu juga kita bisa lihat di sini pencahayaan itu sebenarnya bisa masuk namun tidak terlihat di gambar ini ya. Namun sebenarnya pada sebelah kanan itu ada jendela. Nah, bisa kita lihat di antara sela-sela dua kelompok meja itu ada garis putih seperti saya. Nah, itu merupakan cahaya yang masuk dari jendela. Nah, sehingga di sini ada jendela yang membuat matahari bisa masuk atau cahaya matahari itu bisa masuk. Lalu di sini saya analisis lagi mengenai
keselamatan dan keamanan. Ruangan ini kita bisa lihat sendiri ya, tampak rapi dan juga mengurangi resiko kecelakaan fisik akibat kabel yang berantakan. Karena di sini kita bisa lihat tata letak kabelnya itu sampai nggak kelihatan saking rapinya itu mungkin diletakkan di sebalik meja dan disusun dengan rapi sehingga ini bisa menambah keselamatan pekerja saat menggunakan komputer sehingga tidak ada risiko untuk tersandung kabel yang berantakan dan juga tidak nampak ada benda tajam atau berbahaya di alat kerja. Nah, juga proteksi dan lain-lain lah. Lalu analisis yang terakhir di sini mengenai yaitu aksesibilitas. Nah, da, ruangan ini cukup fleksibel ya. Dari kursinya kita lihat itu memiliki roda-roda yang sehingga nyaman untuk dipindahkan. Misalnya kita ada kebutuhan untuk bekerja di meja lain atau bertukar meja atau melihat eh, kerjaan rekan, itu kita bisa menggeser kursi kita sehingga bisa melihat kerjaan rekan lain dan juga tata letaknya tidak terlalu padat ya sehingga bisa fleksibel untuk kemana-mana. Itu memberikan ruang bagi pengguna untuk kebutuhan khusus dan juga namun tidak ada fitur khusus untuk difabel ya di sini. Seperti meja dengan ketinggian yang bisa diatur otomatis atau perangkat input khusus yang eh, ber, ya input khusus dan juga tidak terlihat jalur bebas hambatan bagi pengguna kursi roda. Nah, itu rekomendasinya sih kita bisa berikan jalur khusus untuk pengguna kursi roda ya, dan juga akses pintu untuk difabel. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulan saya di sini ya, ruangan tersebut kurang lebih sudah memenuhi aspek-aspek ruangan sesuai dengan instruksi manusia dan komputer yang baik. Namun walaupun begitu masih ada beberapa rekomendasi yang dapat kita diberikan untuk memaksimalkan aspek-aspek yang dapat membuat ruangan itu lebih nyaman dan ergonomis. Contoh-contoh rekomendasi itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, next slide. Nah, di sini yang tugas eh, atau soal selanjutnya itu membuat interface input data. Nah, di sini sudah ada interface-nya itu yang pertama ini di atas ada logo dari, maaf, logo dari misalnya anggap saja ini logo dari perusahaan kita sehingga saat klien itu membuka eh, interface ini, mereka tahu, oh mereka ini sedang ada di perusahaan ini karena logonya sudah terpampang di sini ya, yang di sebelah input data barang. Lalu tulisan input data barang itu untuk menjelaskan kepada user bahwa interface ini digunakan untuk menginput data barang. Jadi tidak akan ada kesalahpahaman. Lalu di bawah ini kita bisa melihat nama barang. Nah, di situ yang berarti pada text box di sebelahnya itu berguna untuk memasukkan nama dari barang yang akan diinput. Lalu pada kategori ini kita bisa nanti tekan dan scroll ke bawah nanti ada beberapa pilihan ya. Mungkin kategorinya itu ada kategori elektronik atau kategori barang mobil atau otomotif atau pakaian. Nah, jadi di sini ada untuk memilih. Dan juga di sini ada stok awal dan harga dasar. Lalu ada dua box di sini ya, simpan dan reset. Simpan ini ketika kita sudah memasukkan datanya dengan benar, lalu kita simpan untuk menginputkan data barang tersebut. Atau jika kita salah memasukkan, kita bisa menekan reset. Dan juga di sini ada notifikasi ya. Notifikasi ini untuk menjelaskan stok barang kita itu. Misalnya ada stok yang tinggal menipis, karena sistem tersebut membaca, jadi ketika barang menipis langsung ada notifikasi otomatis jika barang sudah tinggal sedikit. Nah, jika kita analisis, interface ini sudah sangat cukup baik, di mana eh, apa keterangan-keterangan itu sudah dibuat cukup jelas sehingga tidak membuat kebingungan bagi user yang menggunakannya.
Namun mungkin desainnya cukup sederhana dan simpel ya, sehingga kurang mungkin kurang berwarna. Mungkin bagi konsumen yang menginginkan desain yang simple atau interface simple, ini sudah sangat cocok. Namun untuk user yang menginginkan desain yang lebih berwarna atau bervariasi, mungkin ini kurang cocok. Baik, kita lanjut interface selanjutnya. Interface, singkatnya interface untuk interaksi, transaksi. Nah, di sini sama saja seperti tadi ya, ada logo, ada keterangan. Nah, yang pertama ini ada cari atau scan barang. Nah, misalnya barang tersebut apa gitu. Lalu kita bisa lihat tabel pada ini eh, ketika barang itu masuk otomatis akan mengisi ketika di scan ya, misalnya menggunakan barcode. Lalu pas saat di scan itu data akan otomatis langsung masuk. Misalnya kabel USB yang di scan ada dua, maka kuantitasnya itu akan masuk menjadi dua pada kuantitas. Lalu harga satuannya itu adalah 20.000, maka dikalikan dengan dua, ketika di subtotal itu akan menjadi 40.000. Dan juga misal ada juga barang yang masuk itu mouse wireless, kuantitasnya satu, harga 175.000, maka subtotalnya 75.000. Lalu pada bagian total itu akan menjumlahkan bagian dari subtotal. Lalu itu bisa bayar, batal, atau tak stroke. Bayar ini ketika klien sudah memberikan uang atau membayarnya. Batal jika klien tidak jadi membayar atau tidak jadi transaksi. Dan cetak stroke setelah klien membayar. Nah, notifikasi ini juga berguna untuk memberitahu stok dari barang tersebut. Ketika penjualan terjadi, otomatis stok barang akan berkurang, sehingga kita butuh notifikasi agar kita tahu jika stok tersebut akan habis. Sehingga di sini ada notifikasi. Baik, penjelasan untuk interface data penjualan. Nah, setelah melakukan transaksi, tentunya kita ingin merekap atau ya mendata hasil dari penjualan kita. Nah, di sini kita bisa lihat lapor, laporan penjualan ya. Di sini kita bisa lihat filter tanggal. Tanggal berapa sampai tanggal sampai sama eh, sampai dengan tanggal berapa. Jadi kita di sini bisa mencari data atau menghitung data itu bagaimana sih penjualan dari tanggal misalnya tanggal 10 sampai bulan depan tanggal 5. Nah, di situ kita bisa melihat statistiknya apakah penjualan tersebut bagus atau menurun atau sepi atau ramai. Jadi kita bisa menganalisis bulan-bulan apa di mana penjualan kita meningkat atau menurun. Di sini filter ini sangat berguna sekali ya. Lalu ada tombol cari untuk menekannya. Ini sudah sangat jelas sekali petunjuknya. Nah, di sini ada ininya ya. Contoh ketika kita menekannya itu tanggal 8 bulan 6 2025. Ada penjualan kabel USB. Nah, itu terjualnya. Nah, total pendapatan. Nah, seperti itu. Dan juga di sini bisa untuk mengekspornya ke PDF ataupun Excel sehingga kita lebih mudah untuk menganalisis data tersebut. Nah, juga di sini ada notifikasi lagi untuk barang-barang yang sudah habis. Oh, baik. Di sini kita juga sudah lihat ya, untuk interface ini sudah sangat baik untuk pengguna, di mana kita bisa berinteraksi dengan interface ini dengan baik dan juga keterangan-keterangan sudah jelas, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman atau orang-orang bingung untuk menggunakannya. Mungkin sekian tugas penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.